Assalamualaikum, selamat pagi. Saya masjusdi.com dari toko tanaman obat. Kali ini saya akan mengulas tentang tanaman kunyit hitam yang akhir-akhir ini menghiburkan dunia internet. Kebanyakan yang bilang kunyit hitam sama temu ireng itu sama. Padahal pada kenyataannya kunyit hitam dan temu ireng itu berbeda. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Sarjudi. Monggo Pak. Kita langsung saja untuk berbicara tentang perbedaan dan ciri-cirinya tanaman kunyit hitam. Seperti apa sih sebenarnya, Pak? Oke, terima kasih. Ini adalah tanaman kunyit hitam, atau di sini saya buat kebun, namanya kebun tanaman obat. Ini ada gundula, kemudian ada bawang lanang, kemudian ada jahe merah, kemudian yang ini yang kita sebut tadi kunyit hitam, yang sekarang baru mau tren dan manfaatnya sangat besar sekali. Yang sering membingungkan, yang belum tahu karena keterbatasan pengetahuan antara kunyit hitam dan temu ireng, sebenarnya sangat jauh. Kita langsung aja antara kunyit hitam sama temu ireng. Kunyit hitam yang seperti ini dalam bahasa latinnya disebut Curcuma caesia atau black turmeric. Kalau orang Jawa mengatakan kunyit atau kunir hitam, padahal kunyit itu biasanya warnanya urin. Nah, sekali ini memang luar biasa, kunyit hitam yang bilangnya berasal dari India dan daerah Turki, perbatasan. Nah, sementara di Indonesia yang paling banyak adalah temu ireng yang macam ini. Pohon temu ireng ini nanti tumbuhnya bisa 1,5 meter, tinggi sekali. Sedang kalau turmeric black atau disebut kunyit hitam tidak bisa, paling tingginya 1,5 meter atau 50 cm sudah bagus sekali. Nah, perbedaannya antara lain, kalau temu ireng itu di daunnya ini tengahnya bergaris coklat, kemudian pohonnya ini panjang, daunnya panjang. Sedang kalau kunyit hitam daunnya beda, ini bergelombang, ini ada gelombang-gelombangnya, bergelombang, garisnya tidak ada tengahnya, tapi pangkalnya sama-sama coklat kayak gini. Ini coklat sama ini, coklat sama. Nah, ini beda, agak warna merah ya, Pak? Warnanya kemerah-merahan, harusnya ini coklat, ini sama, tapi dari segi bodinya, rimpangnya juga beda. Nah, sekarang kita lihat dari daunnya sudah jelas berbeda, panjang. Sekarang ini agak oval dan bergelombang, jadi memang beda. Dari postur batangnya beda, kalau ini pendek, yang temu ireng panjang, ini bisa tinggi sekali loh Mas, tinggi sekali, 1 meter nyampe Pak? Bisa 1,5 meter, ini saya katakan bukan. Nah, kemudian sekarang dari rimpangnya juga beda. Kalau yang ini panenan, yang temu ireng itu kan cuma coklat gini, ungu. Nah, ini cuma ungu aja, ini udah tua ini. Nah, cuma ungu, bedanya seperti ini dari rimpangnya. Dan kalau ini kan gede-gede, bisa 1 kilo satu rimpang. Nah, ini namanya temu ireng. Jadi yang sekarang ini banyak yang di internet itu ternyata temu ireng, bukan kunyit hitam. Nah, sekarang kita lihat yang rimpang kunyit hitam yang kemarin kita panen dari kebun saya. Ini kemudian saya cabut. Nah, dan ini bedanya jauh ini Mas. Kita lihat dari detailnya, ini sama-sama hitam. Ini kita kunyit. Nah, ini iya, kita lepas ini, kita toreh. Nah, ini memang hitam sekali dah, ini beda sekali. Coba. Nah, ini hitam sekali. Nah, ini dalamnya luar biasa hitamnya, kayak lerak istilah Jawanya. Nah, ini kunyit hitam. Dibanding yang temu ireng beda jauh ini ya. Nah, ini hitam sekali, hitam pekat. Nah, ini beda sekali. Kalau ini yang temu ireng ungu, jadi jauh beda. Iya, Pak. Ini kunyit hitam, ini temu ireng, beda jauh ya Mas, bedanya. Sehingga nanti para kolektor atau para pembeli, para hobis bisa bedakan antara temu ireng sama kunyit hitam atau black turmeric atau Curcuma caesia, beda jauh sekali. Manfaatnya juga beda, hampir sama. Kalau ini untuk jamu perut atau pelunakan khusus, kalau pencernaan kurang bagus bisa pakai temu ireng. Tapi yang ini
Yang kali ini yang akan kita ulas mengenai Kunyit hitam. kunyit hitam yang sangat fantastis harganya. Tapi ini tidak bisa seperti kalau Germany karena pengembangbiakannya sangat sulit dan 1,5 tahun baru bisa hitam. Jadi tidak bisa. Berarti kalau untuk panen seperti ini berapa tahun, Pak? Kalau yang mau bagus minimal ya 12 bulan atau 1 tahun, tapi nanti belum sehebat ini hitamnya, belum sebagus ini. Ini kan hitam sekali, beda sekali Mas. Kalau ini udah umur 2 tahun masalahnya. 2 tahun, jadi nanti Bisa diangkat Pak ini, Pak? Oh bisa dia, tapi agak berat ya, gimana ya? Nah, tapi sebetulnya hampir sama kok Mas. Nah ini kita angkat. Nah, aduh sayang banget ini. Patah. Nah, ini pangkalnya coba. Nah ini beda. Ini akarnya kayak gini. Nah akarnya gini. Ini akarnya. Ini hitam sekali, hitam. Pangkalnya ini, nah ini juga hitam. Itu kalau kunyit hitam. Jadi beda. Nah, pengakarannya juga top. Apa ini panjang, ini bisa 1 meter bawahnya. Nah, ini kita dengan pakannya. Itu. Nah, ini udah 2 tahun. Jadi memang perkembangannya agak lama sekali. Ini tidak bisa seperti kalau apa itu Germany zaman dulu tidak bisa dikembangkan seperti itu, karena ini manfaatnya banyak sekali, bisa untuk berbagai macam pengobatan yang selama ini baru dalam taraf penelitian kandungan secara kimiawinya apa aja. Tapi sebetulnya ini udah kita coba untuk membuat kapsulnya udah ada jamu yang dalam bentuk kapsul. Nah itu sudah ada Mas kapsulnya, nanti kita bisa lihat kapsulnya yang kita bikin dari itu. Nah kalau mau bagus untuk tanaman kunyit hitam itu kita mupuknya menggunakan casting, karena casting itu dalam bahasa singkatan itu bekas cacing. Nah, itu sangat bagus karena di dalam kandungan casting semua unsur haranya hampir terpenuhi dan auksinya cukup tinggi. Maka kalau Anda memelihara casting bisa dipadukan dengan tanaman obat, bisa jahe merah, bisa juga kunyit hitam yang masih harganya masih cukup menjanjikan dan pasarnya juga masih cukup luas, bisa untuk berbagai macam obat. Nah, kandungannya, senyawanya juga lumayan banyak seperti itu. Nah, mungkin sampai kali ini untuk sekedar pengenalan dulu mengenai tanaman kunyit hitam dan perbedaannya dengan temu ireng dalam bahasa Jawanya, yang besok kita dapat ulas kembali untuk apa aja kunyit hitam yang selama ini harganya cukup tinggi. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sekian dari saya masusis.com, dan semoga bermanfaat. Apabila Anda membutuhkan tanaman obat kunyit hitam ini bisa menghubungi langsung dengan Bapak Sarjudi. Nanti bisa disertakan nanti informasi lebih lanjut. Dari saya cukup sekian. Wassalam dan selamat pagi.